salah satu bahan untuk membuat senjata biologi itu kan menggunakan virus. Dan ini teknologinya sudah lama, sudah 40 tahun gitu. Nah, fakta yang pertama adalah betapa cepatnya dia berubah grade tingkatan dari dia hewan ke hewan, hewan ke manusia, dan manusia ke manusia dalam waktu 3 bulan ini. Sekarang ini, jadi beberapa fakta ini memang tidak banyak yang tahu ya. Berikutnya dok, kita perlu untuk menarik ke belakang sedikit tentang virus COVID-19 ini. Banyak orang sampai saat ini masih berdebat, masih polemik tentang asal-usul virus ini. Menurut dokter sendiri, apakah virus ini alamiah ataukah virus ini buatan? Ya, soal pembuatan chimera ya atau virus buatan itu sebenarnya suatu isu, bukan suatu isu sebenarnya, fakta berbasis data evidence base yang sudah lama, karena memang dalam dunia intelligence, dalam dunia pertahanan dan keamanan di seluruh dunia itu kan salah satu bahan untuk membuat senjata biologi itu kan menggunakan virus, dan ini teknologinya sudah lama, sudah 40 tahun gitu. Nah, kemudian apakah ada kemungkinan bahwa virus corona ini adalah salah satu bioweapon yang katakanlah entahlah itu bocor atau apa ya. Saya tidak mau berpolemik di situ, tetapi kita bicara dalam tataran ilmiah saja gitu. Jadi faktanya adalah memang bioweapon, senjata biologis itu salah satunya kan menggunakan virus gitu. Nah, apakah kemudian virus corona ini adalah salah satunya? Ya, kita mesti lihat dari berbagai penelitian yang terkait dengan dunia intelligence gitu. Itu bukan domain saya ya. Tetapi saya menjawab di sini, adakah kemungkinan? Ya, ada kemungkinan. Kenapa? Karena senjata biologi menggunakan virus itu suatu teknologi yang sudah lama, sudah 40 tahun. Ya, sudah banyak sudah satu teknologi yang established. Suatu penelitian yang established di situ. Kemudian asal-usul ya, asal-usul. Jadi asal-usulnya sudah juga diketahui bahwa memang kalau kita bicara asal-usul itu kan dari mana sebetulnya titik pertama sumber persebaran, kan semua sudah sepakat, sudah teruji, sudah terbukti secara evidence base bahwa titik pertama itu di pasar Huanan di kota Wuhan. Pasar Wuhanan itu pasar binatang itu kan. Kemudian di kota Wuhan provinsi Hubei itu pertama titik persebarannya. Tidak ada spekulasi kalau memang tersebarnya di Cina, berarti Cina dong yang menyebar. Ya tidak dong, bisa saja dia jadi korban, bisa saja kan gitu loh. Misalnya gini, seperti waktu tahun 2005. Waktu 2005 itu virus flu burung itu kan pertama kali itu adanya di Indonesia. Lalu apakah kita kemudian jadi menuduh Indonesia yang menyebarkan virus yang membuat, kan tidak fair gitu loh. Seperti Zika gitu kan, virus Zika, atau seperti MERS, kakaknya coronavirus ini tersebarnya di Arab. Apakah kemudian kita jadi menuduh Arab sebagai penyebar? Jangan-jangan Arab korban, ya kan? Sama seperti kita flu burung, ya jangan-jangan Indonesia korban. Nah sekarang kalau kita lihat di peristiwa di bulan Desember 2019 tersebarnya di Cina, jangan-jangan Cina ini korban, kan bisa jadi begitu ya. Jadi kalau menurut saya setelah 1 tahun ini kita tidak usah berpolemik, memperpanjang polemik, karena polemik itu sudah selesai, sudah tidak perlu ada polemik. Jadi ini memang betul-betul virus. Apakah virus ini alamiah, apakah itu virus buatan, itu juga tidak perlu juga diperdebatkan. Kenapa? Karena dia sudah menghasilkan wabah, sudah menghasilkan pandemi. Terlepas apakah dia itu virus bikinan atau virus alami, itu sudah terjadi sekarang. Kita lebih fokus kepada itu. Ini ada beberapa pihak melihat bahwa penyebarannya ini terjadi secara acak. Kemudian ada yang mengatakan yang fokus. Dua perbedaan pendapat ini menurut dokter bagaimana? Ya, saya di sini menggunakan pisau analisis epidemiologi ya, sesuai dengan kompetensi saya. Jadi persebaran, pertama saya menghindari faktor spekulasi dulu ya. Kita melihat satu fenomena epidemiologi. Ada suatu virus yang dia mengalami spillover. Jadi virus itu kan mengalami peningkatan derajat nih. Virus itu sebagai suatu patogen ya, sebagai suatu patogen itu kan punya 4 tingkatan. Satu, tingkat pertama adalah virus itu tersebar antar hewan dengan hewan.
Nanti tingkat yang kedua adalah virus spillover namanya, mampu melakukan mutasi terhadap dirinya, mutasi genetik, sehingga dia mampu menyebar dari hewan ke manusia. Lalu tingkat ketiga adalah setelah dia tersebar ke manusia, ya, dia mematangkan diri, menyempurnakan dirinya sehingga dia mampu menyebarkan dari manusia ke manusia. Nah, ini masih di dalam lingkup yang terbatas, masih kita sebut sebagai endemi. Tapi akan terjadi pandemi itu masuk pada skala 4, di mana yang terjadi wabah itu akibat dari infeksi antara manusia ke manusia itu sudah menyebar ke seluruh dunia, maka kita sebut sebagai pandemi. Nah, kalau kita bicara sekali lagi dalam konteks epidemiologi, ya Wuhan coronavirus ini memang sangat layak menjadi pandemi karena memang sudah terjadi di 222 negara gitu dalam 1 tahun. Ya, artinya bahwa coronavirus ini atau COVID-19 ini terjadi secara meluas, bukan fokus pada satu titik saja. Ya memang selalu namanya pandemi atau wabah itu kan selalu ada dari satu titik kemudian dia menyebar. Nah, yang luar biasanya, jadi gini, pertama kita yang mesti lihat adalah bagaimana bisa terjadi. Ini hal yang menarik buat saya fokus di situ pada 3 bulan pertama. Karena kasus pertama yang ditemukan itu sebenarnya bukan bulan Desember 2019, tetapi tanggal 17 November 2019 itu waktu itu di Wuhan spotnya itu ditemukan penderita dengan pneumonia yang kemudian diketahui itu adalah virus coronavirus ini, SARS-CoV-2 ini. Nah, kemudian dalam yang menarik adalah pada saat itu belum ada pihak yang berpikir bahwa virus ini sudah masuk di fase 3, artinya manusia ke manusia. Karena memang dia itu sudah sangat dikenal kan, virus corona ini sebagai virus zoonotik kan, virus yang tersebar antar hewan dengan hewan yang lain. Lalu kemudian dia tersebar dari hewan ke manusia. Maka pada saat itu dalam 3 bulan sampai dengan bulan Februari 2020 itu masih dianggap inangnya itu adalah kelelawar, kemudian terenggiling, kemudian musang yang memang diperjualbelikan di pasar binatang tersebut. Baru kemudian setelah dilakukan penelitian yang intensif, baru ketahuan bahwa ini sudah masuk fase yang ketiga, yaitu dari manusia ke manusia. Kenapa? Salah satu temuan atau fakta dari epidemiologinya adalah pola persebarannya. Ya, pola persebarannya itu memang pola persebaran alamiah. Pola persebaran alamnya itu namanya itu disebut sebagai acak tersebar. Jadi tersebar secara acak, tergantung dari persebaran si inang ini gitu loh. Nah, inang ini, jadi fakta yang pertama adalah betapa cepatnya dia berubah grade tingkatan dari dia hewan ke hewan, hewan ke manusia, dan manusia ke manusia dalam waktu 3 bulan ini. Nah, ini yang menarik kan. Nah, seharusnya harus ada penelitian intensif di sini. Kok bisa gitu secepat itu dia kemudian berpindah inang? Ini menarik sekali nih bagi peneliti yang paham dengan hal ini loh. Kok menarik sekali nih. Perpindahan inang ini menurut dokter alamiah ataukah tidak alamiah? Ya, saya katakan menariknya bukan soal ada kemungkinan ini terjadi secara tidak alamiah ya. Menarik dari sisi pandangan saya adalah kok bisa secepat itu gitu. Karena mutasi itu kalau itu terjadi secara alamiah itu kan berlangsung puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kan. Jadi dia ini kan coronavirus dengan berbagai macam variasinya. Itu adalah suatu virus yang endemis ya, udah ratusan tahun usianya dan paling banyak menimbulkan flu dengan berbagai macam jenis coronanya. Lalu kita baru tahu ada sejenis coronavirus yang bentuknya sangat tipikal seperti itu ya, bentuknya bulat kemudian ada tanduk-tanduk yang kemudian jadi disebut coronavirus itu baru ditemukan di tahun 2002 yang kita sebut sebagai SARS dan kemudian menghasilkan pandemi pada saat itu. Nah, setelah itu kemudian dia mutasi tahun 2012 ditemukan lagi pandemi namanya MERS. Nah, gitu kan. Lalu dari 2012 ke 2019 kan. Berarti masanya itu kan semakin pendek masa dia. Nah, dari kelelawar kemudian ke musang, kemudian ke hewan besar, ke unta gitu kan. Nah, terus kemudian di tahun 2019 akhir itu terjadilah spillover yang luar biasa dari binatang ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Pada saat sekarang ini setelah 1 tahun lebih 1 bulan diketahui terjadi lagi spillover dari manusia menularkan ke hewan sekarang ini. Jadi beberapa fakta ini memang tidak banyak yang tahu ya. Fakta ada hewan-hewan di kebun binatang tertentu yang juga dipublish ya di media kan,
itu ternyata mengalami kena COVID kan. Itu dari mana mereka? Dari manusia yang berkunjung. Nah, jadi terjadi spillover lagi. Nah, ini yang luar biasa ini. Menarik sekali nih. Ya, apa namanya, penyempurnaan atau kematangan dari mutasi si corona ini sangat luar biasa. Nah, terserah sih bagi yang mendengar saya kemudian jadi muncul dugaan ada buatan dan segala macam ya. Tapi terlalu berpolemik nanti kalau kita akan bahas ada gagasan-gagasan bahwa jangan-jangan ini ada enhancement, jangan-jangan ini ada suatu apa namanya rekayasa genetika di sini. Kok bisa gitu loh dia dengan begitu cepat ya. Saya keluar dari diskusi tersebut ya. Tapi buat saya pribadi menarik sekali gitu. Baik dok, kalau dokter lihat dengan adanya mutasi yang sedemikian cepat dan jumlahnya juga sudah sangat besar ya. Apakah virus ini akan menjadi semakin berbahaya ataukah dia seperti yang terjadi sebelumnya dia akan kemudian merosot kemampuannya untuk membuat sakit dan kematian? Ya, ini makanya saya masih melihat dari fakta yang ada sampai dengan hari ini, saya masih berpegangan. Walaupun mungkin setelah penelitian saya lanjutkan bisa saja berubah ya, tapi sampai dengan hari ini penelitian sudah saya lakukan 1 tahun 2 bulan ini dengan semua fenomena yang saya amati pada coronavirus, termasuk dengan mutasi genetika yang terjadi sampai dengan hari ini lebih dari 4.000 varian kan mutasi itu kan seperti itu ya. Saya mengikuti pola dari mutasi genetik dari setiap kuman patogen, bahwa kalau dia mengalami mutasi biasanya cenderung melemah. Jadi dia contoh aja gini, dari waktu SARS, kemudian MERS, kemudian SARS. Ini kan kalau kita lihat kemampuan membunuhnya itu kan rendah, semakin rendah. Dulu sampai ke 20% ya. Waktu SARS pertama itu 10 sampai 20%. MERS itu kuat sekali dia. Tapi apa yang terjadi kalau dia kuat? Ya dia cepat mati kan? Karena kalau dia kuat, dia daya bunuhnya tuh tinggi, kemampuan menyebarnya kecil kan? Kenapa? Karena yang diinfeksi tidak mati dengan cepat, hilang gitu. Itu kan. Nah, yang menarik di sini nih, yang masih menjadi ruang pergumulan pemikiran saya adalah dia itu dari awal itu tidak terlalu membunuh, karena case fatality rate-nya itu di bawah 10%. Ya memang kalau kita bilang case fatality rate atau CFR itu 9,7 atau 9, ya kita khawatir. Karena dari 100 orang yang terinfeksi ada 10 orang yang berpotensi meninggal kan gitu. Masalahnya adalah ini kan terjadi satu grafik yang sangat kontradiktif dalam 1 tahun. Pertama dari sisi mutasinya, dia bermutasi secara sangat luar biasa dalam 1 tahun. Ya, jumlah mutasinya luar biasa sampai 4.000 jenis. Tetapi daya bunuhnya menurun sekali dari awal 9,7%. Sekarang di Desember 2020 itu tinggal 3%. Sekarang dunia itu tinggal 2,7%. Artinya, ya kalau kita lihat prediksinya, berarti walaupun dia bermutasi gitu, kita udah kemasukan katanya sudah 3 kali kan mutasi, yang D146G, kemudian B117 yang dari Inggris, terakhir ini kan ada tuh baru masuk yang ditemukan di Jakarta kan. Menurut saya yang lebih penting adalah bukan soal mutasinya ditemukan, tapi bagaimana CFR ini. Nah, tetapi ini hal yang memang membuat saya juga sekarang ini lagi berhenti dulu untuk berpikir lagi. Karena apa? CFR ternyata sekarang naik nih, tren CFR dunia. Di dunia, tapi Indonesia kan menurun. Naik di April ini naik. Jadi kita sempat turun bahkan sampai 2,8 ya di bulan Februari. April ini naik jadi 6,34%. Nah, makanya ini kan banyak faktor. Jadi pengabaian, kemudian juga policy yang berubah-ubah, yang diberikan oleh pemangku kebijakan sendiri, kemudian juga segala macam lah strategi-strategi yang tidak jelas. Kemudian juga katakanlah over promising dari vaksin, ya kan? Over promising dari vaksin ini kan juga mempengaruhi segala macam, sehingga banyak variabel-variabel yang membuat kemungkinan
CFR yang sudah 2,8 itu naik jadi 6,34%. Nah, salah satu variabel yang mungkin, salah satu faktor yang mungkin ya mungkin saja mutasi yang tidak kita ketahui, bisa saja dari 4.000 jenis mutasi ada yang kemudian tiba-tiba jadi pinter membunuh, bisa saja gitu. Nah ini kan ahli-ahli multi disiplin ilmu ini kan harus dikumpulkan untuk melakukan penelitian terkait ini. Jadi jangan cuma berita aja. Kementerian itu kan bukan spokesperson gitu loh. Pemerintah itu kewajibannya adalah melakukan analisis dan memberikan warning kepada masyarakat. Kalau memang kita tengarai bahwa varian virus yang baru ini memang berpotensi berbahaya, karena dibuktikan nih dengan kenaikan CFR, apa yang harus dilakukan? Ya udah kita lockdown dulu semuanya, misalnya seperti itu, atau gitu kan, seperti itu. Nah, bisa saja kan kemungkinan dari vaksin itu sendiri. Ya kan bisa saja. Sekarang vaksin sudah 500 juta orang di seluruh dunia. Sekarang ini dengan tidak dilakukannya lockdown, tidak dilakukannya isolasi internasional kan bisa saja orang yang memiliki sudah mendapatkan vaksin, dia tidak sempurna, kemudian dia bertemu dengan mutasi virus yang lain, lalu kemudian terjadi segala macam kemungkinan yang terjadi gitu loh itu. Baik dok, terima kasih banyak. Mungkin terakhir ada kata-kata penutup dari dokter. Silakan. Iya, jadi saya mengimbau kepada masyarakat Indonesia bahwa tahun 2021 terkait dengan pandemi coronavirus itu, dengan segala yang terjadi, mutasi yang ribuan jenis, kemudian belum ada para peneliti, kita juga sama-sama seperti semacam in the middle of nowhere ya, kita sama-sama. Jadi saya mengimbau masyarakat untuk justru jauh lebih waspada dibandingkan dengan tahun 2020.